Alah, kita mesti jalan. Ada tentang yang mintar yang kamera. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Tangan jaga. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional yang ke-62. Segera dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Jarak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengucapkan bagi para pahlawan yang gugur senjata. Mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan terbang. Kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh berdarah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan riwayat singkat Bapak Ki Hajar Dewantara. Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bapak pendiri Perguruan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Suerdamingrat, yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari KPH Suerdamingrat yang merupakan cucu dari Pakualam III. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tuturi Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun emisi 1998. Ia dilakukan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di Elf dan kemudian dilanjutkan sekolahnya ke Sofia. Tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa diselesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedio Tomo, Miren Java, The Express, Utusan India, Kaum Muda Cahaya Timur, Bicara pada masanya. Ki Hajar Dewantara dikenal penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Boydi Oetomo.
untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama B.W.S. Dekker dan Dr. Anies Cipto Mangkusomo yang nantinya akan dikenal sebagai tiga serangkai. Ki Hajar Dewantara mendirikan pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama melalui jabatannya ini. Ki Hajar Dewantara semakin dewasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 1957. Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1929, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Ini nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan yang tanggal kelahirannya mewakili dijadikan pendidikan nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pendidikan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, gerak cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran pejabat kota dan kabupaten, yang terhormat Bapak Gubernur, dan saya sayangi para siswa-siswi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa hadir acara ini untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Saya bangga bisa bertemu bertatap muka dengan para guru dan siswa-siswi yang menjadi penopang kemajuan pendidikan Indonesia. Bolehkah saya bertanya, siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Tepat tanggal 2 Mei, beliau berulang tahun dan hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang visioner dalam dunia pendidikan. Saya terkesan dengan pemikirannya tentang pendidikan. Menurut beliau, visi pendidikan adalah memproduksi insan yang merdeka. Insan yang merdeka akan mengantarkan kemajuan bagi negerinya. Pertanyaannya, sudahkah merdeka pendidikan kita? Menurut Ki Hajar Dewantara, insan yang merdeka adalah manusia yang mandiri dalam menentukan masa depannya. Manusia yang mampu bertindak sesuai pengetahuan yang benar, dan manusia yang mampu hidup selaras dan bertanggungjawabkan perbuatan sendiri. Masyarakat, negara di hadapan Tuhan. Lantas bagaimana ciri-ciri insan yang merdeka? Insan yang merdeka akan memiliki jiwa merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, jiwa yang merdeka adalah raka cika, rasa karsa, cipta, dan karya. Jiwa merdeka mempunyai rasa kepedulianlah yang mampu membawa manusia untuk peka terhadap masalah pada dirinya dan masyarakatnya, dan akan mendorong sikap untuk memecahkan masalah dan bergerak atas nama kemanusiaan. Tapi coba tengoklah kehidupan pendidikan kita. Anak-anak kita tinggal membuli temannya tanpa terjadi bunuh diri. Anak-anak kita tidak mau membuli gurunya, bahkan gurunya juga tidak malu membuli muridnya. Apakah pendidikan kita sudah merdeka secara rasa? Jiwa merdeka memiliki karsa. Karsa adalah motivasi hidup yang mempertimbangkan tindak tanduk berdasarkan ajaran Tuhan melalui agama masing-masing. Agama lahir untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan umat manusia dan alam semesta. Agama tidak hanya membahas masalah ibadah semata, melainkan juga sosial. Tapi cobalah kita tengok masyarakat kita yang mayoritas umat berpendidikan. Mereka seenaknya sendiri mengujar kebencian beragama melalui sosmed, membuat kerusuhan atas nama agama, dan tega mencurigai sesama. Sudah kependidikan kita mereka secara karsa? Jiwa yang merdeka memiliki cipta. Cipta akan melahirkan insan pencipta, gagasan brilian untuk memecahkan masalah pribadi, masyarakat, dan negaranya. Insan pencipta tidak lelah belajar menuntut ilmu pengetahuan di umur hidupnya melalui minat inspirasi yang tinggi. Dengan ilmu pengetahuan, maka kebahagiaan tercapai. Tapi masyarakat kita sekarang minat literasi terendah di Asia dan dunia. Sekolah-sekolah masih mengutamakan hafalan daripada menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis. Kita masih belum mencintai ilmu pengetahuan. Merdekakah pendidikan kita dalam cipta? Jiwa merdeka mempunyai karya. Karya adalah tindakan nyata untuk mewujudkan gagasan yang tercipta dalam memberi manfaat bagi sesama. Manusia yang berkarya akan melahirkan sosok yang berdedikasi. Tapi sayangnya, keputusan kita ketika mencari pekerjaan lebih mementingkan materi dan kehidupan pribadi. Contohnya, di sosmed sempat diramaikan oleh jutaan alumni lulusan universitas ternama di Indonesia. Dia menolak kerja di perusahaan lokal karena cuma digaji 8 juta saja. Merdekakah kita dalam karya? Memang harus kita sadari bahwa pendidikan kita masih belum memerdekakan insan manusia. Jiwa masyarakat kita masih belum merdeka. Tapi apakah kita lantas berdiam diri melihat kenyataan yang ada?
Tidak ada kata terlambat untuk bangkit. Mari semua elemen masyarakat dari pejabat instansi pendidikan, para guru, orang tua, dan anak-anak untuk bergandengan tangan mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Mari kita asas kepedulian, menumbuhkan ketaatan pada Tuhan, mencintai ilmu pengetahuan dan bergerak karena dedikasi. Jiwa yang merdeka melahirkan pendidikan yang unggul. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi hadirin sekalian. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Lakukan lagu Raja Dewantara. Siapa yang bikin? Bapak dengan siswa berkenan dengan sistem Bapak Pendidikan Nasional, berjuang bela nusa bangsa. Tanggal 2 Mei diperingati hari ingat semuanya. Diberkatilah akan negara kami dan diberkatilah akan seluruh aspek pendidikan yang berlangsung di tanggal 2 Mei sebagai hari lahirnya Hari Pendidikan Nasional. Biarlah kami turut mendoakan akan tugas-tugas kelangsungan berpendidikan di wilayah negara Republik Indonesia, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai kami yang ada di setiap kabupaten dan kota. Berkatilah semua dewan guru yang ada yang turut terlibat dalam mencerdaskan anak bangsa. Bahkan kami pun berterima kasih dan berterima kasih selalu kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan yang telah memberikan Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan, tapi pun juga pahlawan nasional yang telah mendirikan akan taman siswa bersama dengan 3 serangkai. Biarlah kami mengajak seluruh kami sebagai anak-anak untuk memperhatikan dan menunjang akan seluruh proses pendidikan yang berlangsung di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami pun turut mendoakan kami yang ada di sini dalam seluruh aspek pendidikan yang berlangsung. Ajarkanlah hidup kami sebagai anak-anak untuk tetap setia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan kami dalam melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan baik kami dari jenjang PAUD hingga kami yang ada di jenjang sekolah menengah pertama. Terima kasih untuk apa yang sudah kami langsungkan hari ini. Biarlah penyertaan dan cinta kasih-Mu akan selalu memberkati dan melawat kami untuk menjadi alat kesaksian di tengah-tengah akan
bangsa kami, bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Laporan pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.